Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Apa kabarnya? Tentu luar biasa, amin. Yang luar biasa, mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terlebih dulu kita berdoa bersama, haleluya. Sungguh kami bersyukur, kami boleh kembali berkumpul bersama untuk beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Roh Kudus-Mu sendiri yang melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai, kami juga mau memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama dengan saya katakan amin. Mari sama-sama saya undang semuanya kita bangkit berdiri di rumah. Kita akan bersuka cita bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang baik, amin. Haleluya. Bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau baik Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Angkat jempolmu, katakan Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau Baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang baik, amin. Amin. Kau Tuhan yang selalu ada buat setiap kami, menyertai setiap kami. Kau Tuhan Yesus yang baik, Kau Tuhan Yesus yang dahsyat, haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan, haleluya. Sama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. haleluya, haleluya.
Mari sama-sama duduk kembali, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Haleluya, Jesus. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Mari katakan dengan lembut, semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis
Puji Tuhan, sudah 1 minggu yang baru Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Sekarang kita masuk dalam hari yang kudus. Mari kita persiapkan hati kita supaya hidup kita diperlengkapi dengan firman Tuhan, dibekali dengan bekal yang cukup untuk kita menjalani 1 minggu ke depan dengan luar biasa. Mari kita ambil waktu sebentar, kita tundukkan kepala kita persiapkan hati kita fokus sama Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar sebagian daripada firman-Mu dalam tema perubahan pikiran ya Tuhan, supaya kehidupan kami, mindset kami, pikiran kami dipersiapkan untuk bisa menerima semua yang terbaik daripada Tuhan. Kami percaya saat kami merubah pikiran kami, maka kami akan lebih dekat dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau belajar sebagian daripada firman-Mu, berkati kami semua tanpa kecuali, sehingga setiap daripada kami berhenti hanya cukup dengan mendengar saja dan mengerti, tapi kami mulai melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan sekali berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sepanjang bulan ini kita akan belajar dalam satu tema yang dikhususkan buat kita, yaitu perubahan pikiran, transformasi pikiran. Nah, mari kita mulai sharing firman Tuhan pada hari Minggu ini dengan membaca satu kutipan yang menarik yang berkata begini. If you can change your mind, you can change your life. Bapak Ibu, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa hidup kita bisa berubah semakin baik ataupun semakin buruk, itu tergantung dari pikiran kita. If you can change your mind, you can change your life. Jadi, marilah hari ini kita belajar untuk berubah. Tentunya saat kita semakin dalam belajar ke dalam terang kebenaran firman Tuhan, saya berdoa kita semua diperlengkapi Tuhan, kita semua dibuat baik, sehingga waktu pikiran kita baik, maka kehidupan kita semua pun menjadi baik. Bapak Ibu, di Ukraina pada tahun 1983, ada seorang anak perempuan bernama Oksana Malaya dilahirkan. Nah, dia dilahirkan tentunya sebagai seorang anak yang sehat dan baik-baik saja Bapak Ibu, tetapi sayang, malang bukan kepalang, karena orang tua, sang ayah dan sang ibu dari Oksana Malaya ini terkenal di lingkungannya sebagai seorang pemabuk ulung Bapak Ibu. Jadi bukan pemabuk kaleng-kaleng, ini pemabuk yang sudah profesional Bapak Ibu. Kenapa? Bayangkan anaknya yang masih bayi ini berumur 3 tahun, dibiarkan terkunci di depan pintu rumah, sehingga pada akhirnya anak batita ini kedinginan sampai harus menumpang menghangatkan diri di dalam kandang anjing di rumahnya Bapak Ibu. Pada akhirnya selama 5 tahun anak ini ditelantarkan oleh orang tuanya yang sangat bertanggung jawab itu, sehingga selama 5 tahun dia dibesarkan oleh si anjing itu. Makan makanan yang dimakan oleh anjing itu, sehingga pada akhirnya Oksana Malaya itu dikenal oleh masyarakat sebagai the dog girl, atau perempuan kecil yang bertingkah laku seperti anjing Bapak Ibu. Pada akhirnya orang tua dari Oksana Malaya ditangkap, lalu Oksana Malaya dirawat, dan psikiater yang ditugaskan untuk melatih atau merawat Oksana Malaya ini sangat kesusahan. Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengajarkan hal-hal yang basic dan sederhana kepada Oksana Malaya untuk bisa bertingkah laku seperti manusia pada umumnya. Sebagai contoh, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengajarkannya duduk dan makan seperti layaknya manusia pada umumnya. Bapak Ibu, kalau kita bertanya letak persoalannya di mana? Letak persoalannya adalah kerusakan di pikiran dari seorang anak gadis bernama Oksana Malaya. Kerusakan pikiran ini ditimbulkan oleh ada rasa hilang tanggung jawab yang diberikan dengan sengaja oleh kedua orang tua dari anak perempuan ini. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita juga seringkali kita melakukan hal-hal yang dengan sengaja merusak pikiran kita, sehingga pada akhirnya kita mulai bingung kenapa kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita tidak mencapai apa yang seharusnya kita capai. Itu semua letak persoalannya di mana? Letak persoalannya ada di pikiran kita, Bapak Ibu.
Mari hari ini di dalam satu rangkaian besar kita mau belajar mengenai transformasi. Kita harus mengerti bahwa transformasi kehidupan dimulai dari transformasi pikiran kita, Bapak Ibu. Nah, mari coba kita lihat apa yang prinsip firman Tuhan ajarkan kepada kita. Secara sederhana 2 Korintus 5 ayat 17, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus seperti ini, Bapak Ibu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Titik. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Titik, Bapak Ibu. Hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah hal-hal yang baru sudah datang. Kenapa dalam pembacaan ini saya tekankan di titik atau akhir dari sebuah kalimat? Karena saya mau menegaskan bahwa ini adalah proses atau fase yang harus diselesaikan sebelum masuk kepada fase berikutnya, Bapak Ibu. Jadi kalau dalam kehidupan kita ada sesuatu hal yang kita harapkan untuk Tuhan kerjakan, atau ada manifestasi ilahi yang terjadi dalam kehidupan kita, justru dimulai dari kita terlebih dahulu, diciptakan ulang oleh Tuhan, menjadi new creation, kita jadi newborn, kita dilahirkan baru, menjadi sebuah ciptaan yang baru dulu, baru kita bisa mengharapkan ada hal-hal ilahi yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini nggak bisa dibalik arahnya, Bapak Ibu. Tuhan selalu bekerja dalam satu modus operandi yang sangat jelas. Nah, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini, kalau kita mau terjadi mujizatkah, atau kita mau terjadi pertolongan Tuhan, atau kita mengharapkan ada satu kesuksesan, ada satu keberhasilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sesuatu yang ilahi itu, justru harus dimulai dari sebuah perubahan menjadi ciptaan yang baru. Dan tentunya Bapak Ibu, seorang Charlton nggak bisa dihancurkan lalu menjadi ciptaan yang baru. Saya dibuat jadi kurus gitu, nggak mungkin, Bapak Ibu. Walaupun saya berharap itu bisa terjadi. Jadi apa yang perlu dirubahkan? Simple, Bapak Ibu. Yang dirubahkan itu cara berpikirnya, pola pikirnya, pikirannya yang diubahkan. Jadi bagi Bapak Ibu semua jemaat IHK hari ini yang berharap dan berdoa selama beberapa waktu lamanya dan berharap ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, Bapak Ibu, justru kita harus serahkan kepada Tuhan perubahan kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru terlebih dahulu, baru kita bisa berharap hal-hal semacam itu terjadi dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, hari ini kita sudah masuk di musim yang baru, ya. Selamat Bapak Ibu, kita sudah masuk di gelombang ketiga dari COVID. Nah, ini semua andil kita juga. Kita masuk di musim yang baru. Kita berpikir semua sudah aman, sudah nyaman, rupanya Tuhan masih izinkan musim ini terjadi dalam hidup kita. Secara gereja kita juga sudah dibawa Tuhan masuk dalam musim yang baru. Tahun yang ke-12 Bapak Ibu, tahun transformasi. Mari juga kita ciptakan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Kita menjadi ciptaan yang baru, kita menghasilkan pola pikir yang baru. Supaya apa? Supaya hal-hal yang baru itu sudah datang dalam hidup kita. Pada zamannya Bapak Ibu, dunia pernah mencatat seorang petinju legendaris bernama Rocky Marciano. Rocky Marciano ini adalah sumber inspirasi dari Sylvester Stallone untuk membuat 5 seri film pertamanya yang membuatnya menjadi sukses luar biasa. Film ini berjudul Rocky yang menceritakan seorang petinju yang selalu berjuang dan mempertahankan kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Bapak Ibu, Rocky Marciano ini dikenal sebagai seorang petinju legendaris yang memiliki rekor kemenangan yang luar biasa. Dan dia memiliki sebuah kebiasaan yang unik. Kebiasaan unik ini adalah sebelum dia bertanding, setiap saat sebelum dia bertanding, dia selalu mengambil waktu sejenak untuk berdiri dan berdoa di pojokan ring di mana dia berada. Di saat petinju-petinju yang lain sedang dipijit, atau diberikan minum, atau diberikan arahan oleh pelatihnya, Rocky Marciano justru mengambil waktu untuk diam dan berdoa. Kebiasaan ini akhirnya terbaca oleh seorang wartawan yang merasa ini adalah kebiasaan unik yang perlu diwawancarai. Hingga pada akhirnya wartawan ini memiliki kesempatan yang baik untuk mewawancarai Mr. Rocky Marciano.
Akhirnya diwawancari dan mulailah diberikan pertanyaan, apakah yang didoakan oleh petinju legendaris tersebut, apakah dia berdoa untuk lawannya lebih lemah dari dia pukulannya? Dijawabnya dengan tidak. Apakah dia berdoa supaya pukulannya lebih kuat dan lebih hebat dibandingkan lawan-lawannya? Dijawabnya juga dengan tidak. Setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan ini dijawabnya dengan tidak, dan tidak. Membuat wartawan ini sudah mulai jengkel, Bapak Ibu. Akhirnya bertanya, ya sudah Bapak jawab saja, engkau doakan apa? Rupanya Rocky Marciano menjawab begini, saya berdoa bukan supaya bisa memukul lebih kuat, tapi supaya saya bisa bertahan dan berdiri lebih lama dibandingkan lawan saya. Bapak Ibu, rupanya Rocky Marciano berdoa bukan untuk kelemahan dari lawannya, tapi supaya dia bisa bertahan dan dia bisa berdiri lebih lama dari lawan-lawannya. Tentunya itu adalah sama dengan kemenangan, Bapak Ibu. Ya, tidak curang untuk berdoa seperti itu, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa Rocky Marciano memiliki satu pola pemikiran yang sangat-sangat baik. Dimulai dari sebuah kebiasaan, Bapak Ibu, dibandingkan dengan semua lawan-lawannya yang sibuk dengan segala hal yang bersifat fisikal, dia justru memfokuskan hidupnya kepada hal-hal yang jauh lebih penting, yaitu apa? Dia berdoa, lalu dia memiliki satu mindset yang sehat, Bapak Ibu. Dari sini kita bisa melihat bahwa dia punya endurance atau ketahanan dalam pertandingan itu dimulai dari sumber yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, mari kita coba melihat dalam firman Tuhan, Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata begini. Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rupanya, kalau kita mau memiliki kekuatan, pastikan bahwa kita terhubung dulu dengan sumber yang benar. Kalau kita mau memiliki pola pikir yang benar, pemikiran yang sehat, mari bawa hidup kita dan koneksikan kepada sumber yang benar. Makanya gak heran kalau Rocky Marciano bisa menjadi petinju yang memiliki rekod kemenangan yang sangat luar biasa, karena dia mengkoneksikan pikirannya, tidak hanya tubuhnya, tapi pikirannya kepada sumber yang tepat. Akhirnya dia mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu, mulai dari hari ini, kita harus fokuskan hidup kita kepada core value atau nilai-nilai kehidupan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Tidak hanya sekedar fisik dan juga penampilan saja, tetapi hal-hal yang akan menopang kehidupan kita untuk jadi lebih baik, jadi lebih kuat, jadi lebih tahan lama. Di sini kita berbicara mengenai pola pemikiran, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, jangan habiskan energi kehidupan kita untuk memikirkan dan melakukan hal-hal yang nggak penting. Kita justru harus fokuskan energi kita untuk melakukan dan mempersiapkan hal-hal yang penting. Di dalam situasi yang tidak menyenangkan dan mulai menakutkan seperti sekarang yang ditawarkan oleh dunia melalui COVID-19, status ekonomi yang semakin hari semakin menakutkan dan lain sebagainya, Bapak Ibu, mari kita coba melihat. Ada beberapa pola pemikiran yang perlu kita bangun dalam hidup kita. Ada beberapa standar pemikiran dasar yang perlu kita tambahkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Ada pemikiran-pemikiran yang perlu kita transformasikan supaya kita menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi apapun. Lalu pemikiran seperti apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu, pastikan bahwa kita menjadi orang yang persistent atau be persistent. Persistent itu diterjemahkan sebagai orang yang gigih dan tidak gampang menyerah. Sangat penting untuk hari-hari ini kita memiliki pola pikir yang tidak mudah untuk menyerah. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya,
namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bapak Ibu, ini luar biasa. Rasul Paulus menuliskan banyak hal, banyak value hanya dalam 2 ayat. Tapi kita diajarkan untuk tidak memiliki mentalitas gampang menyerah. Waktu kita mau menghadapi musim yang baru dalam kehidupan kita, pastikan pikiran kita sudah ditransformasikan sehingga kita memiliki mentalitas tidak gampang menyerah. Bapak Ibu, dunia nggak akan mengajarkan kita untuk tidak bekerja keras. Dunia hari-hari ini nggak akan mengajak kita untuk tidak berusaha, Bapak Ibu. Tapi mereka akan mengajak kita untuk santai dan tidak usah buru-buru. Kita akan diminta untuk santai, sudahlah nggak usah terlalu ngoyo, mari kita sedikit santai. Kenapa? Karena sudah kerja dari rumah, pakai piyama untuk ibadah, pakai piyama untuk bekerja. Hari-hari ini Bapak Ibu, dunia tidak mengajarkan kepada kita untuk tidak usah kerja keras maupun tidak usah berusaha, tapi kita diminta untuk santai saja. Di dalam kehidupan rohani juga seperti itu. Iblis tidak akan memaksa kita untuk tidak berdoa dan nggak berpuasa, Bapak Ibu, tapi kita akan diajak untuk santai. Kehidupan rohani kita diajak untuk santai. Ya kamu doa silahkan, ya kamu ke gereja silahkan, ya kamu berpuasa silahkan, tapi santai saja. Tidak ada lagi kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Padahal prinsip firman Tuhan mengajarkan, mintalah maka kamu akan mendapatkan. Carilah maka kamu akan menemukan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Berarti kita diminta untuk terus berusaha sampai apa yang kita minta diberikan. Kita justru diminta untuk selalu memaksakan diri kita supaya kita mendapatkan apa yang kita cari dan kita terus ketuk sampai pintu itu dibukakan bagi kita. Itu prinsip firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, hari-hari ini pastikan bahwa kita memiliki mentalitas tidak gampang menyerah. Saya jadi teringat dengan sebuah kisah seorang petani memiliki seekor keledai. Keledainya itu karena keledai itu kan dikenal sebagai binatang yang bodoh. Terjerembablah dia masuk ke dalam sumur kering. Petani yang sangat bergantung dengan keledai ini merasa sangat sedih. Kenapa? Karena kalau keledai ini masuk dan gak bisa keluar, maka dia susah bekerja. Banyak hal yang gak akan selesai, termasuk membawa hasil-hasil ladangnya untuk dibawa ke kota dan dijual. Setelah berusaha dengan tali dan lain sebagainya, keledai itu pun masih gak bisa keluar. Akhirnya, karena kasihan dengan keledai yang selalu berbunyi, minta tolong, petani ini bermaksud untuk mengubur keledai itu hidup-hidup. Mulai ambil sekop dan memasukkan tanah satu sekop lebih satu sekop. Keledai yang bodoh ini pun merasa terganggu dengan setiap tanah yang dijatuhkan ke punggungnya. Dia goyang-goyangkan badannya, tanah itu jatuh. Petani yang terus mensekop dengan sedih, mencucurkan air mata, sedang menguburkan keledainya hidup-hidup. Tanpa sepengetahuannya, si keledai ini terus menggoyangkan tanah di punggungnya hingga pada akhirnya keledai ini punya pijakan untuk terus naik dan terus naik. Sampai akhirnya tanpa sadar si petani sedang memasukkan tanah, keledainya memunculkan kepalanya dan akhirnya bisa keluar. Mungkin keledainya hello gitu ya dengan kepalanya dan kaget petaninya, dikeluarkan keledai itu dan mereka akhirnya bisa kembali bekerja sama. Bapak Ibu, keledai ini binatang bodoh, tetapi rupanya dia punya semangat pantang menyerah. Dia nggak mau dikuburkan hidup-hidup. Waktu tanahnya dijatuhkan ke dalam punggungnya, dia goyangkan badannya. Dia masih berusaha untuk hidup. Dia masih punya keinginan untuk bertahan hidup. Dan akhirnya, dia hidup, Bapak Ibu. Sekalipun kita anggap dia binatang bodoh, tapi karena
punya semangat pantang menyerah, dia pun hidup. Dia sukses, Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita ini dianggap oleh orang yang paling bodoh di kantor. Kita dianggap orang yang bodoh di rumah oleh keluarga kita. Kita dianggap oleh orang yang bodoh di tempat kita ibadah. Tapi kalau kita punya semangat pantang menyerah, mindset kita benar, maka kita bisa sukses. Kita bisa mencapai apapun yang kita mau. Berarti Bapak Ibu, kecerdasan itu urusan belakangan. Tuhan mau melihat bagaimana usaha kita dan apakah kita menyerah atau tidak. Dalam sebuah pesta, banyak orang datang ke sebuah pesta, ada seorang perempuan cantik yang kecantikannya luar biasa, Bapak Ibu, masuk ke dalam pesta tersebut. Semua laki-laki sedikit sesak nafas karena melihat kecantikan dari perempuan ini. Tapi dari seluruh pria ganteng di pesta itu, hanya ada seorang lelaki yang dibilang ganteng juga tidak, tapi dibilang jelek pun tidak. Nilainya pas-pasan, KKM Bapak Ibu. Yang penting lulus. Lalu semua pria ganteng di pesta itu kaget, agak dongkol karena lelaki yang mukanya pas-pasan ini dengan malu-malu mendatangi perempuan super cantik itu dan mengajak berkenalan. Lalu nggak berhenti di situ, diajaklah minum kopi, Bapak Ibu. Selesai pesta, perempuan ini dibawa oleh lelaki pas-pasan ini pergi ke kafe. Semua pria ganteng yang lain dongkol dan gigit jari. Kesempatan untuk mendapatkan perempuan ini didapatkan atau diraih oleh laki-laki pas-pasan. Sampai di pesta, karena memang dia sadar bahwa dia itu nggak ganteng-ganteng amat, mengalami sebuah duduk-duduk ngobrol ngopi yang aneh. Karena apa? Karena mereka diem. Si perempuan ini mulai merasa kayaknya kalau deket sama laki-laki ini dapat musibah, walaupun si lelaki bilang ini mujizat kalau dapat dia ya. Mulai aneh, mulai duduk, ada awkward silence atau keheningan yang aneh. Perempuan ini sudah mulai mengambil langkah-langkah untuk meninggalkan laki-laki ini. Begitu perempuan ini seolah-olah mau menolak, mau pulang, laki-laki ini mengambil satu langkah ekstrim, Bapak Ibu. Dia masukkan garam ke dalam kopinya. Perempuan ini kaget, loh, kok kamu minum garam? Laki-laki yang tahu dia sudah salah langkah, dia bilang, oh saya sukanya minum garam. Saya minum teh pakai garam, saya minum kopi pakai garam. Ditanya kenapa? Oh karena saya tinggalnya dulu dekat pantai. Ya dia berceritalah. Dia lakukan itu semua demi mendapatkan perhatian dari sang perempuan super cantik ini. Pada akhirnya mereka menikah, Bapak Ibu. Si lelaki ini mendapatkan apa yang dia mau. Walaupun dengan susah payah dia harus minum kopi dengan garam itu. Akhirnya menikahlah dia dan sepanjang hidup pernikahan mereka, setiap pagi lelaki ini dibuatkan kopi dengan garam. Setelah 40 tahun menikah, si lelaki ini akhirnya meninggal, Bapak Ibu. Pulang dari pemakaman, si perempuan atau si sang istri ini melihat kotak wasiat. Dibukakan, hanya ada sepotong surat yang menceritakan bahwa lelaki ini adalah lelaki jujur, tidak pernah sekalipun berbohong ataupun mengkhianati cinta mereka. Tapi hanya ada satu kebohongan yang dia lakukan seumur hidupnya, yaitu dia tidak suka kopi dengan garam. Dia jujur, dia mengatakan dia lakukan itu karena takut kehilangan dari sang perempuan ini. Bapak Ibu, perlu kita hargai usaha dari lelaki pas-pasan ini karena dia berani lakukan itu untuk mendapatkan apa yang dia mau, perempuan cantik ini. Walaupun dia sangat pas-pasan, ganteng tidak, jelek pun tidak, tapi dia mendapatkan yang terbaik. Kenapa? Dia berani berusaha dan dia tidak menyerah. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sadar kita terbatas. Tapi kalau kita tidak pantang menyerah, kita tidak gampang menyerah,
maka kemustahilan itu akan menjadi bagian besar dalam hidup kita. Kita bisa meraih apapun yang kita mau. Mari ubah pikiran kita menjadi pikiran yang tidak gampang menyerah. Mentalitas seorang pemenang harus ada dalam hidup kita. Yang kedua, pikiran seperti apa yang harus kita ubah sehingga ada dalam pikiran kita? Yang kedua ini adalah be consistent atau jadilah orang yang konsisten, Bapak Ibu. Dalam sebuah pepatah atau kutipan dalam bahasa Inggris berkata, being persistent may lead you to the door, but consistency is the key which unlock it. Pantang menyerah akan membawamu kepada pintu kesempatan, tetapi menjadi konsisten adalah kunci yang membuka pintu kesempatan itu. Bapak Ibu, waktu kita nggak gampang menyerah, kita akan dibawa Tuhan kepada pintu kesempatan demi pintu kesempatan demi pintu kesempatan. Tetapi dengan konsisten, kita baru bisa membuka pintu demi pintu itu. Ini berbicara mengenai menjaga kualitas kehidupan kita, Bapak Ibu. Konsisten itu berbicara mengenai bagaimana kita menjaga kualitas kehidupan kita. Kolose 1 ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan ini. Sampai di situ Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ya. Kolose 1 ayat 23 bagian A saja. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kita diminta tidak hanya sekedar rajin Bapak Ibu, tapi justru bertekun. Bertekun itu apa? Ada satu kualitas yang terjaga dengan baik. Tidak hanya masuk dalam rutinitas demi rutinitas, tapi bertekun. Anak-anak sekolah zaman sekarang, Bapak Ibu, dibangunkan oleh orang tuanya. Lalu disuruh angkat tangan, diangkat tangan. Dibukakan baju tidurnya, dimasukkan seragamnya. Dibukakan laptopnya, dinyalakan Zoom-nya. Setelah itu apa? Bertegur sapa, on cam, lalu tutup kameranya, tidur lagi. Secara kehadiran, rajinnya luar biasa. Tetapi begitu matikan kamera, dia tidur anaknya. Kenapa? Ngantuk. Sudah terbiasa sekolah dari rumah tanpa mandi, Bapak Ibu. Tapi mengenai ketekunan belum tentu. Begitu juga dengan kita yang bekerja. Sangat bahaya untuk kita WFH, work from home. Kita nggak pakai mandi, cuman sedikit touch up muka dengan make up, nyalakan Zoom. Lalu mungkin kita main handphone, kita main game, kita update Instastory kita. Secara kerajinan kita sangat rajin, kita selalu hadir dalam meeting demi meeting, tetapi mengenai ketekunan belum tentu. Firman Tuhan dilanjutkan, tetap teguh dan tidak tergoncang Bapak Ibu. Jangan mau digeser. Berarti ada kualitas yang tidak dilacurkan dengan kualitas yang lain. Sebagai orang-orang percaya kita punya kebenaran. Jangan sampai kita mau ditukar itu dengan yang lain Bapak Ibu. Jangan tukar kebenaran kita dengan hal apapun. Itu berbicara mengenai konsistensi, menjaga kualitas hidup kita. Satu kutipan berkata, consistency is what transform efforts into excellence. Saya ulangi lagi, konsistensi adalah sesuatu yang mengubahkan hal yang biasa menjadi luar biasa. Saya suka dengan seorang pegulat bernama Dwayne Johnson. Yang 15 tahun, 20 tahun yang lalu itu ada pegulat dengan tubuh yang biasa. Tapi tiba-tiba sekarang, 2020, 2022, menjadi seorang dengan tubuh yang sangat bagus. Body goal-nya luar biasa. Nggak beda jauh sama saya, Bapak Ibu. Dwayne Johnson. Kalau kita lihat 20 tahun yang lalu, ampun badannya. Lucu. Kakinya kecil, badannya gede. Tapi sekarang dia sudah transformasi menjadi orang dengan tubuh yang bagus. Kenapa? Karena dia konsisten. Dia berubah dengan kualitas yang bagus. Dia olahraga setiap hari. Saya juga olahraga, angkat garpu sama sendok. Kalau dia ngangkatnya barbel. Makanya saya konsisten. Kalau dia badannya semua otot, saya semua lemak, Bapak Ibu. Konsistensi is what transform average into excellence. Mari, jangan cuma pantang menyerah. Pastikan kau memiliki
kualitas yang terjaga, tidak tergoncangkan, bertekun dalam iman. Yang ketiga, mindset apa yang perlu kita tambahkan? Pikiran apa yang perlu kita transformasikan, kita tambahkan dalam pikiran kita? Yang ketiga, be wise, atau jadilah orang-orang yang berhikmat, Bapak Ibu. Amsal 16 ayat 16 berkata, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Berarti begini, being smart aja tuh nggak cukup. Kalau kita berbicara mengenai smart, ya pintar Bapak Ibu, akan ada orang lain lebih pintar dari kita. Tapi Tuhan mau kita memiliki pengertian dan hikmat. Albert Einstein bilang begini, iman tanpa pengetahuan itu seperti orang lumpuh. Berarti iman kita harus ditambahkan dengan hikmat, dengan pengertian, dengan pengetahuan. Supaya kita nggak lumpuh. Orang beriman, tapi nggak punya hikmat, itu nggak bisa jalan kemana-mana. Nggak ada perubahan yang bisa Tuhan bawa dalam hidupnya. Kenapa? Dia itu seperti orang lumpuh. Orang lumpuh kan nggak bisa jalan, Bapak Ibu. Atau dilanjutkan, iman tanpa pengetahuan itu seperti orang lumpuh. Pengetahuan tanpa iman itu seperti orang buta. Berhikmat saja, pintar saja tanpa iman itu nggak bisa lihat, Bapak Ibu. Sama juga nggak nyampe kemana-mana. Orang buta perlu dituntun. Dalam hidup kita, tambahkan hikmat. Kejar hikmat, Bapak Ibu. Jangan kita hanya kejar skill, pintar, smart, pandai, cerdas saja. Hikmat itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Itu hal-hal yang bersifat ilahi. Sehingga apa? Hikmat itu akan membuat kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Hikmat itu apa sih? Pengertian Charlton ya. Hikmat itu adalah sesuatu yang membuat kita tahu apa yang kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Sehingga terhindarkan dari yang namanya kekonyolan, Bapak Ibu. Itu saja buat saya. Oleh karena itu, mari hari-hari ini, jadilah pribadi yang berhikmat. Supaya kemanapun Tuhan mau bawa, kita sampai, Bapak Ibu. Bisa terjadi dalam hidup kita. Mari, Bapak Ibu. Jangan rusak pikiran kita dengan rasa tidak tanggung jawab seperti Oksana Malaya. Tapi mari kita berdoa seperti Rocky Marciano. Persiapkan hal-hal yang bersifat core value. Supaya apa? Kita jadi lebih kuat, lebih tahan. Kita jadi punya endurance rohani yang luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita be persistent. Tidak gampang menyerah. Ditambahkan konsistensi dalam hidup kita. Ditutup dengan hikmat. Yang menghindarkan kita dari semua kekonyolan dan kebodohan, Bapak Ibu. Saya berdoa, jemaat GKI IHK diberikan kemampuan, diberikan sebuah pengharapan yang baru. Kita diubahkan pikiran kita mencapai apapun yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Selamat menempuh hidup baru dengan pikiran yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Setiap hari Selasa jam 19.30, Gereja IHK akan mengadakan GIC Family atau Grow in Christ. Grow in Christ adalah program cell group yang terbuka untuk semua jemaat IHK. Dan setiap hari Kamis, Gereja IHK akan mengadakan Miracle is Free yang merupakan program mujizat dan ini terbuka untuk semua yang mau mengalami mujizat dan lawatan Tuhan. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Sekarang waktunya untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui QR Code dan nomor rekening yang ada di layar Anda. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Sekarang waktunya untuk kami memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Tuhan berkati persembahan kami untuk kegiatan di gereja kami, Tuhan. Terima kasih, kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Haleluya, haleluya. Baik, kita satu di dalam doa.
Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat ibadah kami pagi siang hari ini Tuhan. Sungguh kami diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan, lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh dan juga berbuah lebat. Biarlah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati Tuhan setiap jemaat kami, jemaat gereja IHK dimanapun mereka berada. Semua gereja satelit, baik IHK Kota, IHK Bandung, IHK Bogor, IHK As Ministry. Kami berdoa, biar tangan penyertaan Tuhan selalu senantiasa menyertai, memberkati kehidupan setiap jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada. Memberkati juga pengurus, gembala sidang, gembala pelaksana satelit Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan dan mencukupkan segala apa yang diperlukan. Bahkan kami percaya semuanya dibuat berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu berdoa untuk setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau melawat setiap kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang miskin Tuhan berkati. Bahkan kami yang sedang di dalam masalah, kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Kami rindu berdoa juga secara khusus buat mereka yang terpapar oleh virus COVID Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan, Tuhan mentahirkan, Tuhan menguduskan. Bahkan kami percaya semua dari kami Tuhan, semuanya dibuat Tuhan sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, biar bangsa dan negara kami bisa tetap kuat, tetap sama-sama bergandengan tangan, mengentaskan virus COVID ini Tuhan. Kami percaya Indonesia di dalam hati-Mu, Indonesia di dalam kedaulatan tangan-Mu. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi sampai ke level RT. Semuanya Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami, berikan roh hikmat dan takut akan Tuhan, supaya mereka semua bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan saatnya sebelum kami berpisah, kami rindu memperkatakan kata-kata iman. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tangan kananmu, mari kita perkatakan kata-kata iman. 3, 2, 1 ya. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami percaya, kami rindu Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Engkau melindungi langkah kaki kami, keluar, masuk ke rumah kami. Semua kami dijagai dan disertai Tuhan, dijauh dari segala virus COVID. Dan kami percaya semua kami dalam keadaan sehat. Dan saatnya Tuhan, sebelum kami berpisah, kami rindu Tuhan memberkati kami lewat hamba-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang mari sahabat-sahabat IHK, kita semua bangkit berdiri, kita terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan kedua tanganmu, mari tengadahkan wajahmu, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat IHK, sahabat IHK dimanapun Anda berada. Sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, sukacita, ikuti prokes seperti apa yang pemerintah sudah anjurkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK.